Planet kita adalah dunia air. Coba lihat bola dunia, kamu akan melihat hamparan biru yang luas dan tak berujung. Ini adalah samudra, bagian bumi kita yang sangat kuat dan besar. Samudra menutupi lebih dari 70% permukaan planet, menyimpan hampir semua air yang kita miliki. Samudra mengatur cuaca kita, menghasilkan oksigen yang kita hirup, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, meskipun ukurannya besar dan penting, samudra tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang diketahui manusia. Kita sering berpikir kita mengenal planet kita dengan baik, tapi kenyataannya, kita baru saja mulai menguak apa yang ada di bawah ombak. Laut dalam adalah dunianya sendiri, menunggu untuk ditemukan. Coba pikirkan ini sebentar. Manusia sudah berjalan di bulan. Kita sudah mengirim penjelajah robot ke Mars, mengintip kawah-kawah di dunia yang jauh. Teleskop kita menatap galaksi miliaran tahun cahaya jauhnya, mencari asal-usul alam semesta. Tapi kalau soal halaman belakang kita sendiri, yaitu laut dalam, pengetahuan kita secara mengejutkan sangat terbatas. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kita baru menjelajahi kurang dari 5% dasar samudra secara detail. Ini berarti 95% wilayah bawah laut sama sekali tidak kita ketahui. Ini adalah wilayah yang luas, gelap, dan misterius di bumi ini. Menyimpan rahasia yang hanya bisa kita impikan. Kurangnya pengetahuan ini bukan karena kita tidak berusaha. Samudra adalah lingkungan yang menantang. Semakin dalam kamu pergi, tekanannya semakin besar, kegelapannya mutlak, dan suhunya bisa turun mendekati titik beku. Ini adalah tempat yang sangat tidak ramah bagi kehidupan manusia, dan bahkan bagi teknologi kita yang paling canggih. Bayangkan sebuah dunia di mana matahari tidak pernah bersinar, kerajaan sunyi yang dikuasai oleh tekanan yang menghancurkan. Inilah kenyataan laut dalam. Itulah mengapa kita lebih tahu tentang permukaan Mars daripada tentang dasar samudra kita sendiri. Skala dan kesulitan menjelajahinya menjadikannya batas terakhir yang sebenarnya di planet kita. Karena sebagian besar belum dijelajahi, samudra adalah sumber daya tarik dan misteri yang tak ada habisnya. Ini adalah tempat di mana fakta bisa lebih aneh dari fiksi. Selama berabad-abad, para pelaut telah menceritakan kisah-kisah monster laut raksasa dan kota-kota yang hilang yang tersembunyi di bawah ombak. Meskipun banyak dari ini adalah mitos, kenyataan samudra sama menakjubkannya. Ada misteri kehidupan nyata yang terus membingungkan para ilmuwan hingga saat ini. Dari suara-suara aneh yang bergema di air, hingga makhluk yang terlihat seperti berasal dari planet lain, samudra penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Ini mengingatkan kita bahwa masih banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus dilihat, dan banyak yang harus dijelajahi. Salah satu misteri yang paling menarik adalah kehidupan yang berkembang di kedalaman. Kita sering bertanya-tanya, makhluk seperti apa yang hidup di sudut-sudut paling gelap di laut? Di jurang, di mana sinar matahari tidak bisa mencapai, kita telah menemukan beberapa hewan yang benar-benar aneh. Cumi-cumi raksasa, makhluk legenda. Baru pertama kali direkam hidup di habitat aslinya pada tahun 2012. Kita telah menemukan ikan dengan kepala transparan, ikan pemancing yang menggunakan umpan bercahaya sendiri untuk berburu dalam gelap, dan cumi-cumi vampir yang membalikkan badannya untuk melarikan diri dari pemangsa. Penemuan-penemuan ini membuktikan bahwa samudra adalah rumah bagi hewan-hewan yang melampaui imajinasi kita. Dan itu membuatmu bertanya-tanya apa lagi yang ada di sana, menunggu untuk ditemukan. Lalu ada misteri dasar samudra itu sendiri. Kita punya peta bulan dan Mars yang lebih baik daripada peta dasar laut kita sendiri. Area samudra yang luas masih belum dipetakan sama sekali, seperti titik-titik kosong di peta dunia kita. Wilayah-wilayah yang belum dipetakan ini bisa menyembunyikan apa saja. Bisa jadi ada pegunungan bawah laut raksasa yang lebih tinggi dari gunung manapun di darat, atau ngarai dalam yang membuat Grand Canyon terlihat kecil. Tanpa mengetahui seperti apa dasar laut, kita tidak bisa memahami arus samudra, memprediksi tsunami, atau menemukan ekosistem baru. Ini seperti mencoba memahami sebuah negara tanpa pernah melihat peta gunung, sungai, dan lembahnya. Setiap ekspedisi pemetaan baru selalu mengungkapkan sesuatu yang baru dan tak terduga. Samudra juga penuh dengan suara-suara aneh dan tidak dapat dijelaskan. Pada tahun 1997, mikrofon bawah air mendeteksi suara frekuensi sangat rendah yang kuat yang dinamai The Bloop oleh para ilmuwan.
Suara itu lebih keras dari suara hewan manapun yang diketahui dan terdengar sejauh 5.000 kilometer. Selama bertahun-tahun, orang berspekulasi bahwa itu bisa jadi makhluk laut raksasa yang belum ditemukan. Meskipun para ilmuwan sekarang percaya itu adalah suara retakan gunung es raksasa, suara-suara misterius lainnya terus direkam. Suara-suara dari kedalaman ini adalah pengingat konstan bahwa samudra memiliki dunia akustiknya sendiri, yang baru mulai kita dengarkan dan pahami. Apa yang ingin disampaikan oleh suara-suara ini kepada kita? Terakhir, ada misteri abadi tentang kapal-kapal yang hilang tanpa jejak. Kisah Mary Celeste, sebuah kapal yang ditemukan terapung dan utuh sempurna, tetapi dengan seluruh awaknya hilang, telah membingungkan orang selama lebih dari 1 abad. Baru-baru ini, hilangnya Malaysia Airlines. Penerbangan MH370 di Samudra Hindia menunjukkan betapa mudahnya luasnya laut bisa menelan sesuatu secara utuh. Samudra sangat besar dan sangat dalam, sehingga menemukan kapal atau pesawat yang hilang bisa hampir mustahil. Peristiwa-peristiwa ini adalah pengingat tragis akan kekuatan samudra dan kemampuannya untuk menyimpan rahasia, meninggalkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Jadi, mengapa misteri-misteri ini sangat sulit dipecahkan? Tantangan terbesar adalah tekanan luar biasa di laut dalam. Untuk setiap 10 meter kamu turun, tekanan meningkat 1 atmosfer. Di bagian terdalam samudra, Palung Mariana, tekanannya lebih dari 1000 kali lebih besar daripada di permukaan. Ini seperti memiliki berat 50 pesawat jumbo yang menekan setiap inci persegi tubuhmu. Kekuatan yang menghancurkan ini dapat menghancurkan sebagian besar kapal selam dan peralatan robot, kecuali jika dibuat khusus. Merancang teknologi yang dapat menahan kondisi ekstrem seperti itu sangat sulit dan mahal, membuat setiap perjalanan ke dasar menjadi prestasi teknik yang besar. Hambatan utama lainnya adalah kegelapan total. Sinar matahari hanya bisa menembus 200 meter pertama samudra. Di bawah zona senja ini, samudra tenggelam dalam malam abadi. Kamu tidak bisa begitu saja melihat keluar jendela untuk melihat apa yang ada di sana. Para penjelajah harus mengandalkan lampu yang kuat. Tetapi lampu-lampu ini hanya menerangi sebagian kecil jurang pada satu waktu. Ini seperti mencoba menjelajahi hutan besar yang tidak dikenal di malam hari, hanya dengan obor kecil. Kamu bisa melihat apa yang ada tepat di depanmu, tetapi sebagian besar lingkungan tetap tersembunyi dalam bayangan, sehingga sangat mudah untuk melewatkan sesuatu. Skala samudra yang sangat besar juga membuat eksplorasi menjadi tugas yang menakutkan. Samudra mencakup 361 juta kilometer persegi. Mencoba mencari di area yang luas ini untuk makhluk tertentu, bangkai kapal yang hilang, atau fitur geologi baru seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang sangat besar. Bahkan dengan sonar dan teknologi satelit kita yang paling canggih, kita hanya dapat mensurvei bagian-bagian kecil pada satu waktu. Dibutuhkan banyak waktu, sumber daya, dan kerjasama internasional untuk melakukan upaya eksplorasi yang signifikan. Samudra tidak mudah menyerahkan rahasianya. Samudra memaksa kita untuk bersabar dan gigih dalam pencarian jawaban. Terakhir, eksplorasi laut dalam secara inheren berisiko dan mahal. Membangun dan mengoperasikan kapal selam laut dalam atau kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh dapat menelan biaya jutaan dolar. Misi itu sendiri berbahaya. Peralatan dapat rusak di bawah tekanan ekstrem, dan jika terjadi kesalahan, misi penyelamatan seringkali tidak mungkin dilakukan di kedalaman seperti itu. Kombinasi biaya tinggi dan risiko tinggi ini berarti bahwa pendanaan untuk penelitian laut dalam terbatas. Para ilmuwan harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya untuk menjelajah, dan setiap penyelaman harus direncanakan dengan cermat untuk memaksimalkan hasil ilmiah. Keterbatasan praktis ini adalah alasan utama mengapa laut dalam tetap menjadi batas yang begitu misterius. Meskipun ada banyak tantangan, menjelajahi samudra sekarang lebih penting dari sebelumnya. Samudra bukan hanya tempat misteri. Samudra adalah bagian penting dari sistem planet kita dan menyimpan potensi luar biasa untuk masa depan umat manusia. Penemuan yang kita buat di laut dalam dapat mengarah pada terobosan dalam kedokteran, teknologi, dan pemahaman kita tentang kehidupan itu sendiri. Misalnya, banyak organisme laut dalam memiliki sifat biologis unik, yang memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan ekstrem.
Para ilmuwan sedang mempelajari makhluk-makhluk ini untuk mengembangkan obat-obatan baru dan enzim industri yang dapat mengubah dunia kita menjadi lebih baik. Selain itu, eksplorasi samudra sangat penting untuk melindungi planet kita. Samudra memainkan peran sentral dalam mengatur iklim bumi, menyerap sejumlah besar karbon dioksida dan panas dari atmosfer. Dengan mempelajari laut dalam, kita dapat lebih memahami bagaimana perubahan iklim memengaruhi planet kita dan apa yang bisa kita lakukan. Memahami ekosistem bawah air, arus dan dasar laut, membantu kita membangun model iklim yang lebih akurat dan membuat keputusan yang tepat tentang konservasi. Melindungi samudra berarti melindungi diri kita sendiri, dan kita tidak bisa melindungi apa yang tidak kita pahami. Kesehatan laut dalam secara langsung terkait dengan kesehatan seluruh planet. Samudra juga menyimpan sumber daya yang sangat besar yang bisa penting untuk generasi mendatang. Dasar laut kaya akan mineral dan logam yang semakin langka di darat. Meskipun gagasan penambangan laut dalam kontroversial dan harus didekati dengan sangat hati-hati, ini adalah kemungkinan yang perlu kita pelajari. Yang lebih penting, samudra bisa menjadi kunci sumber energi terbarukan baru, seperti memanfaatkan kekuatan arus bawah air. Eksplorasi yang bertanggung jawab dapat membantu kita mengidentifikasi sumber daya ini dan mencari tahu cara menggunakannya secara berkelanjutan, memastikan bahwa kita tidak merusak ekosistem yang baru mulai kita temukan. Pada akhirnya, dorongan untuk menjelajahi samudra adalah bagian mendasar dari siapa kita. Ini adalah rasa ingin tahu yang sama yang membuat nenek moyang kita melintasi benua dan berlayar ke negeri-negeri baru. Samudra adalah batas terakhir planet kita, dunia keajaiban, dan kemungkinan tepat di depan pintu kita. Dengan terus mengirim penjelajah kita, baik manusia maupun robot ke jurang, kita tidak hanya memecahkan misteri. Kita berinvestasi di masa depan kita, memperluas pengetahuan kita, dan belajar lebih banyak tentang tempat kita di alam semesta. Rahasia kedalaman sedang menunggu, dan perjalanan untuk mengungkapnya akan menentukan zaman penemuan besar berikutnya bagi umat manusia. Like, comment, dan subscribe, saya bersemangat.